GMO, hmm, non-sintetik, herbal, dan organik. Kemudian WikiS dan WikiX adalah suplemen kesehatan, jadi bukan obat. Jadi kalau ada yang konsul sama saya, dok, obat Wikinaranya diminum nggak? Pasti saya disclaim. Saya bilang, Wikinara bukan obat, Wikinara adalah suplemen. Jadi, kenapa mesti ditegaskan seperti itu? Karena yang berhak memberikan obat hanya dokter. Dan jika sudah terpapar atau terdiagnosis sakit, nah itu jangan sampai kita nanti salah saat mensosialisasikan Wikinara obat atau Wikinara pengganti obat, bukan. Justru Wikinara adalah suplemen kesehatan yang bekerjanya membantu obat dokter bekerja maksimal, ya, sehingga bergandengan tangan, tidak ada kontraindikasi kecuali situasi-situasi tertentu. Ya, itu pun bukan karena komposisinya yang berbahaya, tapi karena situasi efek yang ditimbulkan pada keadaan-keadaan tertentu. Makanya ini penting sekali mengetahui product knowledge masing-masing produk, ya. Jadi di garis bawahi ya, suplemen kesehatan bukan obat, sehingga yang bisa memberikan siapa aja, nggak mesti dokter kalau statementnya adalah suplemen. Kalau obat, Anda salah. Yang berhak memberikan obat hanya dokter dan juga sudah terdiagnosis sakit, dan kemudian ada aturan yang tidak bisa dibuat sendiri-sendiri. Jadi ada aturan minum. Nah, itu obat. Kemudian kita dibuat di pabrik dengan standar GMP ISO dan kemudian sudah bersertifikasi BPOM dan halal. Nah, ini dulu yang diedukasikan pertama. Jadi jelas, oh, bikin X, Wiki S, Wiki X itu ya. Jadi pertama tahu, dan kemudian konsep kedua produk ini bersifat fundamental. Artinya fundamental itu apa sih? Fundamental itu sangat ibarat rumah itu pondasi. Jadi suplemen kesehatan yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Itu namanya fundamental. Makanya ya, nggak apa-apa minum tiap hari. Kira-kira kelebihan dosis nggak, dok, ya? Karena sudah sesuai aturan BPOM, ya. Kemudian ini suplemen, jadi tidak ada kata overdose, ya. Oke, itu perlu diketahui. Dan kemudian katakan juga selama mengkonsumsi Wiki S dan Wiki X, tetap perhatikan ada 6 item apa. Jangan nanti sudah minum Wiki S dan Wiki X, tapi pola hidup sehatnya nggak nggak tidak dilakukan. Percuma, sama aja kayak tutup lubang, gali lubang. Jadi perlu diperhatikan, diterapkan, kita disclaim di awal, konsumsi WikiX dan WikiX adalah merubah tatanan hidup, melalui juga dibarengi juga dengan pola hidup sehat, menu makanan dengan gizi yang baik seimbang. Kemudian tidur yang cukup 6-8 jam. Kemudian yang keempat, olahraga teratur. Minimal 30 menit per hari, terutama di usia-usia yang sudah mulai 40 tahun ke atas. Karena itu bagus untuk kesehatan jantung, paru, kemudian otak, pernapasan, otot, tulang, semua saraf, ya. Nah, yang kelima adalah minum air putih yang cukup 2 liter per hari, atau lebih jelasnya bisa 30 cc kali berat badan. Itu pastinya secara detail, ya. Yang terakhir, nah ini yang berkaitan dengan Wikinara, adalah mengkonsumsi suplemen kesehatan yang baik, yang bagus buat tubuh, aman, dan tahu aturan minumnya. Nah, disinilah Wikinara berperan di konsep di nomor 6. Berarti apa? Kalau Anda sudah menjelaskan bahwa ini loh yang harus diterapkan 6 item step langkah pada saat Anda sudah mau merubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat. Nah, makanya ini disebut adalah konsepnya
produk ini bersifat holistik dan fundamental. Nah, jadi WikiS dan WikiX ini pada dasarnya sebenarnya sama, cuma daya kerjanya aja beda ya. Kalau WikiS terutama target organnya adalah kolon, saluran pencernaan, usus besar ya. Itu yang pertama, karena ada Fusilium khas, itu fungsinya seperti colon cleansing, detoxing ya. Nah, kalau WikiX itu berperan pada hampir seluruh pembuluh darah, saraf, hormon ya, tapi ini tidak akan bekerja kalau saluran pencernaan Anda tidak bersih dulu. Jadi bagaimana mungkin WikiX bisa diserap maksimal kalau tempat penyerapan pertama yaitu pintu gerbangnya usus Anda tidak bersih. Nah, bagaimana tahu ususnya bersih atau enggak? Kita lihat video ini. Ya, kalau bisa diputar nggak, Mbak Arin, videonya? Oke. Kalau masih dipersiapkan, kita lanjut aja. Oh, sedang dipersiapkan. Jadi, ya pertanyaan ini kita lihat Lihat nih. jelas pembuluh Ya. darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Dan kita lihat ya tadi ini adalah gambaran usus yang normal, cara membedakan bersih, usus sehat tidak ada dengan kotoran, usus sehat, dan terlihat bersih dengan yang tidak sehat. Jadi hal kecil aja, Anda kolesterol, Anda asam urat, ya itu udah terdeteksi tuh di usus berkerak seperti itu ya. Kalau di ususnya seperti itu, otomatis dinding pembuluh darahnya begitu juga. Ya, karena udah sumbatan di awal dan di belakangnya pasti ada sumbatan juga. Artinya itu harus dibersihkan dan itu tidak bisa dibersihkan hanya sekali atau pakai pencahar biasa.
Kalau pencahar biasa, yang dibersihkan itu, yang dibuang itu hanya tinja dan air. Jadi jangan heran kalau yang minum pencahar itu, setelah minum Anda timbang berat badan turun. Jadi tujuannya hanya untuk membuang tinja yang ada dan cairan. Tapi begitu lagi selesai, Anda balik lagi seperti yoyo, kayak jadi balik lagi gitu, bahkan mungkin lebih lebih lagi. Nah, sementara kalau Wiki S itu colon cleansing detoxing. Jadi nggak hanya membuang-buang tinjanya saja, tapi dinding usus Anda itu dikerok, dibersihkan. Radikal bebas, toksin, kemudian darah dibersihkan, pembuluh darah alirannya juga dibersihkan, semua itu. Ya, itu terdeteksi. Asam urat terlihat di situ, kolesterol terlihat di situ. Ya, apalagi cancer. Nah, artinya semua berawal di usus. Dan dari video tadi kita lihat betapa pentingnya bahwa usus Anda akan bersih, harus bersih. Oke, kita lihat dulu slide pertama mengenai WikiS. Nah, WikiS ini adalah satu suplemen yang terdiri dari 14 item. Ya, kalau dicek itemnya itu ada 14 ya. Coba kita lihat, semua lihat di layar monitor. Pertama adalah Psyllium husk. Psyllium husk ini bersifat fiber dan inilah yang akan yang tadi nempel di dinding, diambil, dibuang sama dia. Nah, itu Psyllium husk. Ya, dan dia fungsi sebagai fiber. Kenapa? Karena eh, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali, terutama orang Indonesia, anak-anak sudah mulai susah dan males makan sayur dan buah. Sementara sayur dan buah itu fiber itu salah satu komponen yang mencegah terjadinya obesitas, mencegah terjadinya penyakit degeneratif, dan dan sekaligus membuang toksin atau radikal bebas yang ada di saluran usus. Nah, jadi multifungsi. Dan kalau kita lihat ada 14, yaitu saya sebutkan ada Psyllium husk, ada sayur dan buah-buahan, kemudian ada peach, ada inulin. Inulin ini seperti probiotik ya. Jadi prebiotik ya. Jadi makanan buat usus kita. Kemudian ada lemon, lemon ini sebagai antioksidan imunomodulator. Kemudian ada pineapple. Nah, ini pineapple ini terutama mencegah kanker. Buat perempuan sangat bagus untuk mencegah kanker serviks ya, dan juga kanker serviks dan kanker payudara. Kalau laki-laki itu di kanker prostat. Jadi ini anti cancer kalau sirsak ya. Kemudian sirsak sorry nanas. Kemudian ada red beet yang berfungsi untuk nutrisi ya, sekaligus menstabilkan hormon kita. Ada aloe vera ya, menjaga supaya tidak terjadi dehidrasi, kekeringan tuh, karena pada saat kita minum WikiS itu akan buang-buang air. Nah, jadi kulit takutnya turun, kering. Nah, ini dijaga hidrasinya oleh aloe vera. Kemudian ada kale ini antioksidan yang bersifat juga anti kanker. Vitamin C ini imun tubuh ya. Kemudian ada premix vitamin, semua vitamin ada di situ, dan ada enzim lipase yang berfungsi untuk membantu pencernaan Anda supaya pH tubuh Anda tidak terlalu asam, enzim lipase, dan mencegah juga terjadinya kolesterolemia, hiperkolesterol, menurunkan kadar kolesterolnya enzim lipase. Kemudian ada Bifidobacterium longum, sifat probiotik ya, ini menyeimbangkan bakteri jahat dan bakteri positif di usus. Dan yang juga sangat bagus ada kolagen ikan, fish kolagen, tripeptide. Nah, ini untuk struktur kulit, organ tubuh Anda di dalam, di luar, itu bagus. Jadi konsepnya healthy inside, beauty outside. Oke. Nah, WikiS fungsinya adalah detox. Detoxnya apa yang didetox? Yang didetox adalah
kalau organ itu pertama usus, kemudian apalagi darah, kemudian apalagi pembuluh darah, kemudian apalagi organ-organ lainnya seperti apa? Jantung, paru, ginjal, otak, ya. Eh, mm, Termasuk yang usus yang pertama. Kemudian apalagi metabolisme tubuh, hormon, regenerasi sel, dan yang terakhir adalah imunomodulator. Nah, bagaimana sih cara mengkonsumsi WikiS kan gitu? WikiS sebenarnya fleksibel, perlu diketahui ya. Karena kalau yang konsul di saya kadang-kadang pasti kok dokter ada yang bilang boleh minum tiap hari, ada yang minum per 3 hari sekali kan gitu. Karena saya melihat jadi kita fleksibel. Karena saya melihat situasi, kalau dia stroke berat, dia tempat tidur, saya pasti nggak kasih tiap hari. Kasihan, karena mobilitas dia juga susah. Tapi bagi kita yang sehat ini garis bawah ya, bagi kita yang sehat, maksudnya sehat tuh secara ini masih bisa melakukan kerja fisik ya, gitu. Berarti kan karena efek WikiS ini perlu diketahui kan buang air besar 3 sampai 5 kali. Jadi kalau ada yang konsul saya, dok saya telah minum WikiS kok buang-buang air. Justru harus buang air. Karena efeknya itu yang kita bersihkan itu saluran pencernaan kolon. Ya, jadi kalau yang perlu diwaspadai jangan sampai terjadi dehidrasi. Tapi karena kolon klinis tidak akan terjadi dehidrasi selama Anda tetap menjaga asupan cairan. Jadi intake sama outtake sama. Kalau terlalu banyak cairan yang keluar kemungkinan ya kayak ada, dok saya minum WikiS buang air kecil mulu dok. Ya itu di situ berarti banyak toksinnya di air Anda, di ginjal Anda. Karena juga bekerja di organ-organ vital lain ya selain usus. Jadi kadang-kadang BAB dok, ya BAB pasti. Tapi saya banyak buang air kecil juga, iya berarti Anda air yang difiltrasi, yang disaring oleh ginjal itu banyak yang radikal bebasnya. Jadi Anda harus berterima kasih sesungguhnya ya. Jadi apapun efeknya, selama Anda harus menjaga asupan airnya itu seimbang. Ya, jadi seberapa yang keluar itu yang masuk. Nah, jadi kalau yang tidak ada masalah seperti lumpuh ya, atau masih bisa beraktivitas, sebaiknya minum WikiS itu setiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena ususnya ada 3 periode cara kerjanya ya. Jam 4 subuh sampai jam 12 siang itu dia membuang semua racun tubuh. Nah, kalau WikiS ini kan kalau diminum bekerjanya selama 8 jam. Tadi Anda hitung mundur. Jam 4 subuh dikurang 8, berapa tuh? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar jam 8. Jam 8 malam, jam 9 malam. Itu waktu terakhir Anda minum. Supaya pada saat usus bekerja membuang racun, pada jam 4 subuh sampai jam 12 siang, ya, itu racun kebuang semua karena itu circle-nya dia cara kerja. Jadi nggak cuma kita aja secara keutuhan kita punya office hour, enggak, tubuh juga ada. Nah itu kenapa saya bilangnya seperti itu, supaya ibarat mesin cuci dia nggak cuma nyuci baju ya dengan air biasa, tapi dia ada deterjennya, dia ada apa um, apa itu pemutihnya. Nah, itulah posisi WikiS ya. Jadi dia kerjanya nggak sia-sia, dibantu. Nah, makanya jam 8. Nah, jam 4 subuh sampai jam 12 siang itu khusus bekerjanya membuang semua racun radikal bebas. Anda harus bantu di saat jam-jam seperti itu. Jadi mundur jam WikiS 8 jam baru bereaksi, mundur sekitar jam 8 jam 7 juga boleh. Kemudian jam 12 siang sampai jam 8 malam itu usus bekerja mencerna makanan. Jadi Anda makanya intermittent fasting itu sebaiknya malam tidak makan ya.
makan itu nanti jam 10 paling cepat atau lebih bagus jam 12. Kenapa? Pada saat itu usus Anda mencerna. Jadi kalau usus Anda lagi dalam waktu mencerna, dia bekerja, otomatis makanan tidak ada yang ditimbun. Nah, paham ya sampai sini. Tapi kalau sudah dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh, dia udah tinggal nyerap. Udah nggak kerja lagi, dia diem aja udah, diam. Mengendap. Jadi kalau Anda makan di jam segitu, otomatis jadi lemak. Pasti udah jadi lemak. Nah, jadi jangan heran. Kalau yang makan malam terus tiap malam makan nasi goreng, goreng, apapun akan jadi lemak. Karena usus udah berhenti kerja, usus udah waktunya nyerap, nggak akan ngolah dia. Oke, nah itu makanya harus diketahui. Nah jadi kalau yang tidak ada masalah, pada 1 bulan pertama Anda minum tiap hari. Kenapa? Anda lihat tadi kan usus, selama hidup Anda ada pernah dibersihin usus nggak? Pernah kan? Kalau cuman sekali, tiga hari sekali, seminggu sekali, kayaknya nggak akan bisa. Itu kan nempel di situ. Ibarat kalau traktor dia harus keruk, keruk, keruk. Nggak mungkin sekali. Nah, jadi di 1 bulan pertama disarankan tiap hari. Baru bulan berikutnya per 3 hari sekali. Tapi kalau jadul saya nggak bisa dok, kayak 1 hari aja saya udah BAB-nya tiap hari, tiap hari 3 sampai 5 kali saya nggak kuat dok. Saya mengganggu aktivitas saya. Oke, garis bawah lagi seperti saya bilang. Karena Wiki S bukan obat, dia suplemen kesehatan, artinya kita fleksibel. Oke, per 3 hari sekali, nggak apa-apa. Jadi jangan saklek di satu hal. Yang penting continue ya, dan usus Anda terjaga. Nah, itu aja. Jadi mainnya di antara tiap hari atau per 3 hari sekali. Kenapa? Ada alasannya. Karena sel-sel di usus umurnya per 2 hari sekali mati. Nah, kan tadi kan konsepnya apa nih, WKS? Detox, metabolisme tubuh, hormon, regenerasi sel, sama imunomodulator. Nah, pada saat sel usus mati per 2 hari sekali, diharapkan regenerasi selnya bagus. Nah, jadi kenapa saya bilang per 3 hari sekali? Setelah itu paling enggak, karena kita menyeimbangkan dengan sel yang mati per 2 hari sekali. Gitu. Oke? Di sini paham ya? Nah, kemudian siapa aja yang boleh minum WKS? Kan itu. Semua boleh minum kecuali bukan karena komposisinya berbahaya tapi situasional. Oke. Jadi contoh ini kan kita akan buang air besar gitu, terus ya 3 sampai 5 itu kira-kira lah ya. Belum nanti dia buang air kecil juga. Nah, jadi bagi yang kira-kira akan tertrigger, terpacu karena hal tersebut, siapa? Ibu hamil. Ibu hamil jangan deh. Mau Wiki S, mau Wiki X, skip aja. Kenapa? Pertama, takut kontraksi dini. Anda buang-buang air. Nanti jadi kontraksi palsu, fake contraction, memicu, apalagi dia hamil muda trimester pertama di 3 bulan pertama, atau anak mahal udah 5 tahun nggak punya anak, program bayi tabung lah apa, hamil, Anda suruh minum WKS, ada terjadi sesuatu, WKS yang disalahin, ya kan? Nah, jadi skip, ibu hamil skip, oke? Kemudian boleh nggak anak-anak? Boleh di atas 5 tahun, di atas 6 tahun. Tentunya nggak 1 saset seperti ini. Seperempat saset. Dan minumnya juga nggak tiap hari atau per 3 hari sekali. Lihat di keadaannya, satu minggu sekali boleh. 3 hari sekali boleh. Lihat, seimbangkan dengan konsumsi sayur, buah, dan air putihnya yang cukup. Karena air putih itu juga ikut melancarkan saluran pencernaan. Apalagi anak-anak yang suka minum susu formula. Itu otomatis tinjanya jadi padat dan keras. Ya, maka penting konsumsi yang bersifat fiber dan banyak minum air putih. Kenapa? Anak-anak juga
komposisi air di tubuhnya lebih besar daripada usia kita ini, oke? Kemudian siapa lagi? Pasien yang dengan kondisi gagal ginjal cuci darah, pasien dengan kadar asam urat yang tinggi sedang diterapi cuci darah. Kenapa dok? Karena biasanya pasien-pasien sedang di treatment cuci darah, dia mempunyai batasan asupan cairan yang masuk di tubuh karena ginjalnya udah berat. Jadi mereka itu dibatasi, ya. Jangan sementara kalau kita minum WikiS, cairannya itu harus lumayan, ya, lebih dari 2 liter karena ikut membantu membuang toksin. Ya apalagi kalau dia sering buang air besar, buang air kecil, otomatis kan cairannya berkurang, takut dia lemes, nah itu harus minum. Nah itu bertentangan dengan pasien-pasien kondisi cuci darah. Tapi dok, ada juga dok yang ada dengan testimoni cuci darah sembuh dengan WikiS. Ya, alhamdulillah sembuh. Tapi kita nggak berani gambling. Ada berapa rasio di antara 100 pasien penderita, ada nggak 50%-nya sembuh? Jadi kita jangan berani ambil risiko. Mendingan perbaiki dulu karena jangan sampai ada klaim di luar. Ini berbahaya sekali nanti, ya. Oke. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh? Tadi anak-anak di atas 6 tahun boleh ya. Yang di bawah 5 tahun tidak boleh. Kemudian pasien dengan demam berdarah dengue, ya, dengue fever, bukan nggak boleh karena komposisinya berbahaya, tapi pasien-pasien demam berdarah, apalagi jika trombositnya turun, karena kan trombosit akan turun terus sampai 5-7 hari panas, baru dia trombositnya naik, kan gitu. Nah, ini pada saat trombosit turun, dan panasnya masih tidak turun-turun, itu kan bed rest total. Semua kegiatan di atas tempat tidur. Turun aja nggak boleh kadang-kadang. Takut apa? Takut ada pecahnya pembuluh darah. Sementara kalau kita minum WikiS, itu pasti bolak-balik kamar mandi. Pasti. Nah bayangkan, yang orang dengan pasien, karena banyak yang konsultasi, dok menaikkan trombosit orang pasien demam berdarah boleh nggak minum WikiS? Aduh jangan, bukan bukan nggak boleh, komposisi aktivitas saat setelah minum WikiS itu aja. Nah jadi skip gitu. Kemudian siapa lagi yang nggak boleh? Pasien yang sedang ambeien aktif. Ya, yang ambeien aktif itu kayak apa sih dok? Yang wasirnya ambeiennya masih berdarah, atau yang sudah levelnya kayak anusnya itu udah kayak kembang kol, jadi keluar. Kenapa? Bukan komposisinya bahaya, tapi reaksi dari WikiS kan akan sering buang air, ya kan. Nah itu takut iritasi, tambah radang, tambah perih. Nah jadi apa? Atasi dulu. Kalau dia aktif ya, kalau dia nggak aktif, nggak ada perdarahan, kemudian tidak ada masalah di anusnya, ya boleh. Karena apa? Karena minum WikiS itu selain melunakkan tinjaknya, juga melancarkan buang airnya sehingga dia nggak perlu ngeden. Kadang-kadang kan orang ambeien ini menjadi kumat ya, eksaserbasi akut kita bilangnya kumat itu karena tinja keras, dia nggak minumnya dikit, ngeden, begitu ngeden terjadi iritasi, plong keluar, semua anusnya keluar, jadi kayak kembang kol, berdarah. Nah itu. Nah jadi kita lihat situasional itu. Kalau selama itu tidak ada, boleh minum WikiS karena justru WikiS melunakkan tinjanya, ya tidak membuat dia terlalu mengedan karena lancar kan dorongannya itu. Kemudian siapa lagi yang nggak boleh? Itu aja, ya. Nah cara minumnya gimana dok tadi ya, kalau nggak ada masalah itu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang eh, lumpuh, stroke, ini stroke banyak yang sembuh dengan WikiS ya, dan WikiX juga. Tapi lihat dulu, kalau stroke ringan boleh dia minumnya
tiap hari boleh, atau kalau nggak per 3 hari sekali boleh. Tapi kalau yang struknya sudah lumpuh, sebaiknya hindari tiap hari. Kenapa? Karena kasihan. Nanti yang dipastikan ya harus apa yang membersihkan tinjanya itu harus rajin. Kalau enggak malah terjadi infeksi sekunder. Kan kita nggak tahu nih kan mobilisasi. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak sadar atau lumpuh jangan minum tiap hari, per 3 hari sekali aja. Jadi sangat situasional. Jadi kita bikin fleksibel ini Wikinara. Ingat ya, Wikinara ini membantu orang menjadi lebih baik, membantu kerja obat dokter menjadi lebih cepat. Nah, itu fungsi, jangan malah merepotkan. Dan ingat lagi, selama minum Wiki S, ya obat dokter jangan di stop kecuali dokter yang merawat suruh berhenti obatnya. Jadi dia bilang ini minum Wiki S aja, obat dokter tinggalin. Saya tidak pernah memberikan edukasi seperti itu karena justru ini membantu, kecuali dokter hanya jedakan waktunya setengah jam, 15 menit setengah jam. Itu ya, maksimal setengah jam, paling cepat 15 menit. Itu aja, sesimpel itu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke WikiX. Ini kita bicara padat, singkat, tepat, supaya nanti pertanyaan banyak. Oke, nah WikiX itu ada 8 komposisi ya. Nah, ini ya 8. Kalau dilihat adalah ada ginseng, ya, ada guarana. Kalau saya nggak kelihatan di situ nih. Bentar. Ada inulin juga, ya. Kemudian ada buah sayuran, ya. Kemudian ada raspberry, ini antioksidan bagus sekali ya. Kemudian ada red beet, ini pusi, ada kemarin nanya sama saya, ini pusinya nih, red beet ini kalau di positioning stamina ini kayak Viagra-nya herbal. Nih, red beet. Kemudian inulin lagi ya, prebiotik ya, wortel, dan asam asbat. Nah, fungsi yang WKS ini sama sebenarnya ya, untuk juga detox, metabolisme organ tubuh, kemudian metabolisme hormon, regenerasi sel, menstabilkan hormon, yang garis bawah itu dia lebih ke arah itu juga ya, dan imun tubuh. Makanya minum WKS ini selain juga untuk hal yang sudah disebutkan tadi, juga untuk stamina ya, terutama untuk keadaan-keadaan orang-orang yang mengalami disfungsi seksual, disfungsi ereksi, kemudian untuk yang pasangan-pasangan program hamil, kemudian wanitanya untuk yang sudah menjelang menopause atau sudah menopause. Nah, ini WKS bagus di situ. Makanya dipadu-padankan dengan WKS. Hanya saja kalau Anda mau minum WKS, Anda harus minum WKS dulu. Karena apa? Ususnya harus bersih dulu, baru bisa menyerap WKS. Itu poin pertama. Poin kedua, karena minum WKS ini ada satu proses yang eh, mungkin dibilang tidak nyaman, tapi justru ini memberikan satu kode bahwa tubuh Anda bereaksi, memberikan alarm. Jadi nama prosesnya adalah healing crisis. Jadi kalau yang udah minum WKS langsung tanpa WKS, sementara tubuhnya banyak masalah, biasanya nanti agak lebih terasa. Tapi kalau yang sudah minum WKS dulu ya, WKS-nya tuh agak slow, dia agak enak, santun dia kan. Tapi dua-duanya ini ya, kedua hal tersebut Anda harus berespon positif karena rasa tidak nyaman pada saat minum WKS itu memberitahu, justru Anda berterima kasih bahwa peran WKS ini seperti medical check up pada tubuh Anda. Dia mencari mana yang bermasalah. Contoh, ya, WKS ini kalau Anda minum
Pasti, "Dok, kenapa ya saya kalau minum WKS, aduh badan saya nggak enak, Dok. Nggak nyaman, pegel lah, linu lah, pinggang sakit lah, ngantuk, kepala berat, tensi naik, gula naik," gitu ya. Harus Anda pahami, itu bukannya buruk. Justru itulah respon yang diberikan tubuh bahwa tubuh Anda sedang diperbaiki dan ada masalah di situ. Contoh, misalnya, "Aduh dok, kepala saya sakit dok, di sini dok. Leher saya sakit." Itu berarti biasanya aliran pembuluh darah Anda di situ sudah mulai pekat atau mampet disebabkan karena apa? Banyak hal. Pembuluh darah Anda sudah sering mengalami inflamasi peradangan. Karena apa? Banyak toksin-toksin berupa kolesterol atau flak yang menempel di dinding pembuluh darah. Kemudian apalagi darah kan mengangkut oksigen. Darahnya sudah kotor, kental, dan oksigennya kurang. Nah, itu tuh terasa tuh. Nah, dengan mengkonsumsi Wiki X, itu dia mendetoks, dia membersihkan, menstabilkan metabolisme. Kalau itu dia ikut meregenerasi. Kemudian apalagi setelah itu baru tercipta imunomodulator tubuh yang baik dan juga dia menstabilkan hormon. Makanya positioningnya ini bagus untuk yang program hamil, bagus untuk yang mengalami disfungsi ereksi seksual, bagus untuk yang menopause. Nah, jadi jangan heran kalau yang konsumsi WKS ini setelah mengalami proses healing krisis, tubuhnya lebih fit, tidak mudah sakit. Nah, ya, cara konsumsinya gimana? Nah, 1 saset itu cukup deh. Jangan kalau Anda ini kebalikan nih. Kalau apa? Yang baru pertama kali minum jangan tiap hari. Anda minumnya setelah 1 minggu ya. 1 minggu minum WKS baru minum. Kalau Anda tidak mau terasa proses healing krisisnya. Tapi kalau mau pikir nggak masalah, saya nggak akan ini, dia saya udah tahu kok, dokter Meli udah kasih tahu kok, upline saya udah kasih tahu kok akan terjadi hal-hal seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, minum WKS malam, WKX-nya paginya boleh, nggak masalah. 1 saset ya. Kemudian kalau nggak per 3 hari sekali ya. Nah, per 3 hari sekali minum. Kemudian dimulai dengan 1 saset. Tapi setelah Anda minum 1 saset, wah kayaknya rasanya nggak enak. Turunkan 1/2 saset. Nggak nyaman, turunkan lagi 1/4 saset. Yang penting jangan tidak diminum alias berhenti. Kalau berhenti berarti Anda menolak disembuhkan, diperbaiki. Terus gimana dok ngatasinya? Kalau misalnya tiba-tiba tidak nyaman, gampang Anda banyak minum, lakukan gerakan di area-area yang tadi tidak nyaman. Kalau kepalanya sakit, pegel, ngantuk, malah pusing, Anda mager, tambah Anda minum air putih hangat, Anda gerakan, meningkat. Kalau lengan ini, ya Anda gini kan. Begitu karena itu membantu melancarkan elastisitas pembuluh darah yang ada di situ, alirannya. Dok, kenapa habis minum Wiki X itu tensi saya naik, dok? Kan gitu. Dok, kenapa habis minum gula saya kok naik, dok? Itu memang prosesnya kalau kita bilang glukosa peak sesaat dan si naik peak sesaat. Kenapa? Ya karena sedang diperbaiki yang biasanya ini tidur gitu ya. Maksudnya organ-organ atau pembuluh darah atau saraf tidur begitu disentil sama Wiki X, dia pasti kontraksi, pasti jadi satak. Jadi Anda jangan lihat pada saat itu. Setelah Anda konsumsi Wiki X-nya 3 kali minimal, Anda cek lagi. Kalau tekanan darah, Anda jangan 3 hari cek, saat besoknya cek aja pasti udah turun. Tapi kayak gula darah ya, gula darah yang paling takut apa naik sih dok gula darah saya. Cek setelah dikonsumsi Wiki X 1 minggu, insya Allah turun. Apalagi dibarengi dengan Wiki S. Jadi jangan panik dulu ya, karena komposisinya sudah aman dari BPOM dan sudah kita pelajari semua di sini ya. Nah, siapa yang nggak boleh boleh konsumsi WKS? Siapa yang sudah akil balik, jadi konsumsi WKS itu. Jadi anak bayi sudah akil balik. Oke. Nah, untuk yang sedang program hamil itu suami istri harus minum.
Ya minumnya tiap hari, terutama kalau laki-laki tiap hari. Kemudian kalau yang calon ibu, istri minumnya yang nggak boleh di skip ya, nggak boleh skip. Hari pertama menstruasi sampai masa subur itu minum terus. Selebih itu habis itu minum per 3 hari sekali nggak apa. Nah, untuk yang mau melakukan aktivitas seksual, ya kan itu perlu daya tahan, perlu stamina yang oke, mood Anda harus bagus. Ini menstabilkan hormon ya, sehingga hormon-hormon endorfin Anda, molekul of love, molekul of joy itu keluar tuh kalau minum VKX. Karena fungsi dari mana? Fungsi dari red beet tadi, fungsi dari ginseng, fungsi dari guarana. Nah, itu minumnya 6 jam sebelum melakukan aktivitas seksual bersama pasangan Anda. Kenapa? Karena kita bukan BKO, karena kita bukan minuman suplemen yang mengandung BKO yang habis diminum langsung cespleng, tapi habis itu bisa mati mendadak, ya, heart attack, mata merah, kepala pusing, jantung berdebar. Kita nggak begitu. Nah, makanya kalau mau melakukan aktivitas seksual yang bagus dan fit itu minumnya 6 jam sebelumnya. Ya, jadi minum WKS-nya itu apa ya, 1 saset ya. Jadi yang boleh minum WKX adalah yang sudah berusia, sudah akil balik. Kemudian untuk yang mau melakukan aktivitas seksual 6 jam sebelumnya dan yang untuk program hamil. Nah, kalau sudah minum WKS sama WKS, kita berhenti boleh nggak dok? Banyak tuh. Dok, saya minum nanti pasien saya dok minum WKS dan WKS sampai kapan ya dok? Kan gitu. Banyak. Kira-kira berapa lama ya dok? Seminggu, sebulan? Saya kembalikan lagi gini. Kita disclaimer di awal ya, bahwa WKS dan WKX adalah suplemen kesehatan. Selama Anda ingin tubuh Anda tetap sehat, tetap dikonsumsi. Selama Anda masih punya usus dan usus Anda masih diperlukan, ya Anda minum. Jadi hilangkan kata-kata ketergantungan atau sampai kapan. Kecuali obat, ini bukan obat, makanya dia bekerja secara holistik, ya. Jadi makanya saya jelaskan di awal ini bukan obat, karena kalau obat ada aturan pakai dan berapa batasannya. Ini suplemen. Jadi, dok saya sampai kapan minumnya? Kolega saya yang sakit sampai kapan? Saya bilang, ini adalah suplemen kesehatan. Selama Anda ingin tubuh Anda tetap sehat, selama Anda masih punya usus, jantung, ginjal, paru, otak, pembuluh darah, saraf, otot, ya, hormon tubuh Anda konsumsi. Karena segala sesuatu itu harus dirawat. Contoh, Anda punya rumah, Anda bersihkan, Anda sapu, Anda kasih pewangi, mobil Anda bagus, Anda kasih bensinnya yang turbo, pertamax, plus, 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 apalagi itu yang bagus ya kan. Kemudian rumah Anda sapu, itu yang tidak Anda bawa, yang Anda tempati dan di luar Anda. Tapi tubuh Anda yang Anda pakai, investasi Anda, ya, itu Anda tidak rawat kan, tidak masuk akal. Jadi hilangkan kata ketergantungan, hilangkan pertanyaan sampai kapan ya dok? Kalau sampai kapan saya minum dok? Sampai kapan kolega saya minum dok? Sebulan, seminggu, 2 minggu? Pertanyaannya saya balik. Sampai kapan Anda ingin tetap sehat? Sampai kapan Anda ingin merawat tubuh Anda tetap sehat? Nah, itu makanya pemahaman edukasi kenapa WikiS dan WikiS adalah satu produk yang bersifat fundamental karena dia dikonsumsi tiap hari. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, Oke, Mbak. luar biasa. Terima kasih dokter atas informasinya dan penjelasannya seputaran WikiS dan WikiX. Nah, Bapak Ibu, ya pastilah Bapak Ibu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari informasi Dokter Merly pada malam hari ini, ya.
Untuk itu ucapkan terima kasih kepada Dr. Merly yang sudah memberikan penjelasan secara detail tentang WikiS ya dan juga WikiX. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab di mana Dr. Merly akan membantu menjawab ya pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman semua ya tentang masalah kesehatan yang Bapak Ibu temui di lapangan. Oke, kita mulai ya, dokter ya. Kita mulai Ya, ya. Oke, baik. Oke, saya akan bacakan dari atas ya. Saya akan bacakan dari atas cepat aja karena pertanyaannya juga lumayan ya. Nanti Dokter Meli akan membantu menjawabnya. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Nata Sorong ya. WikiS boleh enggak buat bumil, dokter? Oke, WikiX. WikiS. Oh, WikiS. Mm-mm, Nggak boleh buat nggak bumil-bumil boleh. ya. Bumil Takutnya nggak boleh. kan Iya. jelaskan takutnya jadi kontraksi yang kontraksi palsu sehingga memicu eh, kelahiran dini. Kontraksi palsu ya. Takutnya nanti keguguran atau apa ya, kita cegah deh. Oke, lanjut ya. Ulan dari Ternate ya. Pertama kali aku minum WikiS 5 kali bolak-balik kamar mandi. Mantap ya, lanjutkan. Oke. Ini dari Wikinara Tangerang. Dok, untuk anak-anak usia berapa boleh minum WikiS dan takarannya bagaimana? Di atas 6 tahun udah boleh, tapi tentunya disesuaikan dengan berat badan. Kalau dia berat badannya normal ya, itu minumnya setengah saset aja atau seperempat, kita lihat aja. Itu setengah saset lah kalau dia normal. Dan jangan tiap hari, antara 3 hari sampai seminggu sekali. Dilihat juga misalnya ya dia makannya nih banyak makan-makan yang mengandung di luar sana ya, pemanis buatan, eh, junk food, dia malas minum, malas konsumsi sayur-sayuran, buah, boleh per 3 hari sekali. Dan juga misalnya dia buang air besarnya sulit, atau dia obesitas gitu ya. Tapi kalau nggak seminggu sekali aja cukup ya. Tapi tentu diiringi dengan banyak minum ya. Kemudian sayur dan buahnya jangan lupa. Oke. Baik, dok, anak yang lagi kena cacar, boleh nggak minum mungkin ini WikiS ya, umur 12 tahun. Minum WikiS. Iya, Ya sih boleh-boleh kena aja. cacar Cacat, ya 12 boleh-boleh tahun. aja. Boleh-boleh aja. Oke. Mhm. Oke, dok, saya minum WikiX, badanku kayak demam dan mataku merah dan kepalaku pusing. Iya, Bagaimana itu, dok? ya itu bagian dari healing krisis. Bagaimana tetap dilanjutkan. Kalau nggak tahan, ya saya bilang tadi dari 1 saset turunin setengah saset, tapi tetap dilanjutkan minumnya. Kemudian banyak minum air putih. Tahan kan dia paling 3 sampai 5 hari biasanya prosesnya itu ya. Kalau nggak kuat boleh minum analgetik yang ringan seperti apa, Panadol biru atau Neuralgic, itu aja. Tapi jangan berhenti. Oke. Tapi jangan berhenti ya, dok ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini dari Dian, dok, untuk sakit jantung boleh minum nggak? Kalau boleh, gimana aturan minumnya? Boleh kalau untuk sakit jantungnya bagus itu, karena salah satunya juga untuk mendetoks jantung, membantu kerja jantung, aliran darahnya menjadi bagus. Ya, kalau dia tidak terlalu jantungnya, kita lihat nih, kalau dia jantungnya tidak yang belum sampai tahap sesak ya. Ada kan orang jantung ya, dia kan nggak tahu nih, nggak jelas nih, oh sakit jantung, dia nggak tahu di jantungnya tipikal yang jalan sedikit sesak ya kan. Kalau dia jalan sedikit sesak ya jangan tiap hari. Kenapa? Nanti bolak-balik kamar mandi ngos-ngosan, misalnya kan gitu. Nah, makanya ini situasional. Tapi kalau jantungnya karena mungkin eh, apa ya, nggak ada sesak deh, itu aja intinya, nggak ada sesak tapi ada masalah di jantung, misalnya boleh minumnya tiap hari, atau setelah itu baru per 3 hari sekali. Kita dulu kalau nggak ada sesak oke, tapi kalau ada sesak per 3 hari sekali gitu aja. Kemudian WikiS-nya boleh minum per 3 hari sekali aja. Pertama soalnya kita belum tahu kan. Oke, dok.
Selanjutnya ya dok, dari NJ. Saya mewakili teman, setelah 1 kotak habis Wiki S 15 hari, saya mau coba Wiki X. Saya perempuan, tapi bisa tidak saya minum soalnya saya autoimun, yaitu Ah, Crematorium artistri. Bisa sama nggak sama dok, saya. saya minum Wiki X? Sama tuh sama saya. Oh, Jadi boleh minum, tapi untuk case autoimun dengan rheumatoid arthritis saya sarankan mulainya setengah saset ya. Dan banyak minum air putih habis itu karena otomatis ini bagus sekali kalau WKS kalau autoimun itu saya sarankan WKS jangan berhenti ya. WKS minum terus. Nah, kalau yang untuk WKS mulai di setengah saset, oke? Wiki X-nya mulai setengah saset ya dok? Setengah saset aja karena sangat Mhm. berasa itu. Ya, Mhm, saya mhm. bukannya saya nakutin, bukan. Saya pikir saya mau membuat orang yang minum Wikinara itu aman, nyaman, tentram, damai, sentosa. Gitu loh. Iya kan? Iya, Gitu. benar-benar. Oke, dari Gasper, dok, saya lagi minum obat-obatan untuk jantung dari dokter. Boleh nggak saya minum Wiki X-nya, dok? Boleh. Jeda Boleh ya, dok. setengah jam ya, maksimal minimal 15 menit. Oke, jadi dijeda ya setengah jam ya minimal 15 menit ya. Mm-mm. Oke. Ada yang testimoni pasangan sudah menikah 8 apa ya ini 8 tahun paling. Belum mendapatkan keturunan. Setelah minum Wiki S, Wiki X masing-masing oke, kemudian hamil. Sejauh mana Wiki Alhamdulillah. S dan Wiki X punya potensi untuk kehamilan? Sejauh mana? Mhm. Nah, kita tidak bisa prediksi sejauh mana ya, karena yang penting kita ikhtiar. Tapi sejauh ini Betul. kita ikut promil dengan WKS lumayan berhasil ya, Mbak Rin ya. Yes, betul Nah, banget. Heeh. kecuali di talkshow ya, ada tors ada masalah tors ya, otomatis itu harus disembuhkan dulu kalau ada yang talkshow atau apa-apa itu ya. Ya, Mhm. karena harus ada obat yang dikonsumsi. Selebihnya nggak ada masalah. Ya, Oke. Dari Jen Retno, dok, untuk penderita lambung sekaligus jantung, apa yang dilakukan agar bisa sembuh? Konsumsi Wiki S dan Wiki X apa bisa bantu kesembuhan dan bagaimana aturan minumnya? untuk jantung dan asam lambung tuh bagus ya, terutama WKS dulu. Ya, Mhm. bagus tuh kalau pokoknya kalau ada yang bilang, dok saya ada asam lambung, saya bagus. Jantung juga bisa, makanya ini jantungnya ini harus tahu, tapi biasanya jantungnya ada kolesterol, plak, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini Mhm. bagus dibersihkan. Jadi konsumsi WKS-nya dulu ya 1 saset ya. Kalau kayak gitu sih bagusnya sih dalam seminggu pertama paling nggak harus tiap hari itu. Ya setelah itu boleh lah dikurangin jadi per 3 hari sekali WKS ya, WKS. Wiki Nah, S ya. WKS. Nah, WKS-nya boleh minum, tapi setelah 1 minggu. Jadi enak. Mhm. Karena kan kita ada asam lambung. Nah, WKS dikonsumsi setelah perut terisi makanan ya, supaya asam lambungnya nggak terlalu naik. Oke, artinya Wiki S minum dulu selama 1 minggu setiap hari. Setelah Mm, 1 minggu baru masuk Wiki X ya. mm. Itu 3 hari sekali, tapi dengan catatan dalam kondisi perut terisi ya, nggak boleh Ya, perut kosong untuk konsumsi Wiki X-nya. ya. Ya. Oke, lanjut. Dari Vivo 1716, Wiki S dan Wiki X apakah bisa untuk pria yang sedang bermasalah kelaminnya? Kelaminnya sakit bernanah setiap selesai buang air kecil. Bagus sih, cuma tetap aja harus dikonsultasikan yang bernanah ada ke dokter spesialis urologi ya. Oh, karena kita Mhm. tidak tahu nih nanahnya kenapa ya. Saya nggak mau juga Mhm. menduga-duga atau membuat diagnosis yang memperburuk ya. Karena biasanya Mhm. yang kalau ada nanah keluar dari saluran kencing ya itu berarti ada Kencing. infeksi. Nah, Mhm. berarti WikiX boleh diminum ya boleh. Cuman karena ada nanah di situ berarti ada infeksi bakteri atau virus yang harus disertai dengan antibiotik atau antivirus. Jadi tetap harus ada obat Mhm. medis yang dikonsumsi ya. Oke, dan obat medis itu harus direkomendasikan oleh dokter Iya, ya, apalagi
antibiotik. Mm-mm. Oke. Nah, ini ada testimoni bagus, Dok, dari Morimoy ya. Dok, Ya, ini baru saja saya dapat telepon dari member yang beli Wiki S 1 box. Dia punya ambeien sudah berdarah selama 2 minggu. Setelah minum Wiki S baru 3 saset, malah darahnya berhenti keluar. bagus tuh berarti. Ya, Mhm. berarti tadi tambahannya. Nah, berarti ini Mhm. kan bagus nih testimoni. Kalau Mhm. mau ada yang ambeien yang aktif kayak gini kan. Tadi kan kalau Mhm. WikiS kan, WikiS takut tambah ini, berarti dikombinasi langsung dengan WikiX. Ya, atau kalau memang ini minum aja WikiS-nya dulu langsung, nggak apa-apa. Karena kondisinya kayak gini. Mhm. Berarti ikut membantu penghentikan perdarahan kan. Itu testimoni bagus. Yes. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ida Yanti. Dok, mau nanya, gimana boleh nggak minum Wiki S malam, pagi Wiki X, tapi pertama minum langsung sepasang. Biasanya Wiki S dulu 1 box, tapi langsung minum sepasang boleh nggak? Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Kan saya udah bilang boleh-boleh aja. Gitu Mhm. ya. Karena kan kita sifatnya herbal ya, Dok ya. Iya, Mhm. Jadi tidak ada aturan minum yang pasti. iya. Nggak apa-apa. Mhm. Oke. Tri Haryadi. Dok, minimal konsumsi Wiki S yang benar seperti apa, Dok? Makasih. Minimal konsumsi WKS seperti apa? Mhm. WKS, WKS. Wiki S, S. 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 Oke, S. S ya. Kalau Mhm. WKS itu minimal ya. Kan ingat tadi ya saya bilang. Umur sel usus itu 2 hari mati. Oke. Mhm. Nah, berarti paling nggak minimal itu per 3 hari sekali. Itu udah minimal. Ya. Mhm. Oke. Oke, ini dari Nata Sorong. Sebenarnya tadi udah dijawab. Wiki S boleh dikonsumsi ibu hamil ya? Nggak boleh sayang. Tadi udah dijawab dokter. Nggak boleh. Wiki S nggak boleh. Ya. Wiki X juga nggak boleh. Mhm. Oke, dari Bu Zeri, luar biasa penjelasannya. Terima kasih dokter. Oke, Bu Sama Bunda. Zeri, selamat malam. Selamat malam Bundaku sayang. Iya. Ini dari Weni. Dokter mau tanya dong, untuk waktu minum Wiki S jam berapa yang paling bagus dan berapa kali dan berapa ukurannya, Dok? Bagi pemula WKS, yang belum pernah minum. Wiki S, oke. slim. Slim Mhm. ya. WKS itu Mhm. kata ada katakan bahwa karena usus bekerja membuang sampah itu, membuang apapun yang ada di saluran cerna itu pada jam 4 pagi, sementara konsumsi WKS akan bekerja secara eh, nyata setelah dikonsumsi 8 jam. Nah, berarti Mhm. hitung aja 4 jam 4 subuh atau jam 5 subuh udah mulai buang air. Nah, hitung mundur 8 jam. Kira-kira itu. Mhm. Mhm. Antara jam Jadi, 8 sampai jam 9. oke. Jadi hitung mundur ya, jangan lupa ya. Ini dari Pak Atego. Malam Bu Ririn, malam juga. Selamat malam. Oke, ini dari Stefani Maria. Wiki S bisa nggak buat busui, ibu menyusui, dan Wiki buat anak usia 11 tahun yang lagi kena cacar, Dok? Kalau Wiki S buat busui boleh. Mhm. Ya, kalau anak yang sedang kena cacar nggak masalah, minumin aja. Mhm. Mm-mm. Oke. Paling Justru malah ya, kalau lagi tapi yang menyusui memang butuh Wiki S ya, Dok, sebenarnya iya. ya? Justru lagi busui itu perlu Wiki S tuh. Mhm. Mhm. Oke. Ini dari Raini, ya Raini Umroh. Dok, kenapa minum Wiki X juga terjadi BAB terus ya? Mohon penjelasannya. Ya, ya kan dia pada dasarnya kan Wiki X juga berfungsi sebagai detox kan. Nah, jadi Hmm. eh, spesifiknya sih eh, tidak dibawa air, tapi artinya berarti di situ ada sesuatu kan. Mhm. Nggak apa-apa. Yang penting tidak terjadi dehidrasi gitu aja. Ya, Oke, sebentar, Dok. ini oke. Udah, sebentar. Dilanjut ya, Dok. Oke. Eh, izin, Dok. Kalau sinus yang sudah bertahun-tahun gimana, Dok, cara menanganinya? Terima kasih.
Oke, kalau sinusnya udah bertahun-tahun ya kan biasa kan sinus tuh banyak penyebabnya. Yang pasti kan tersumbat ya di sini ya. Nah, Mhm. tentunya saya tidak mengatakan bahwa Wiki X bisa langsung menyembuhkan sinusnya. Tetap saja harus dikonsultasikan ke spesialis THT ya untuk mengetahui Mhm. secara pasti. Jadi misalnya harus ada tindakan tertentu atau harus ada obat yang dikonsumsi, tetap harus dikonsultasikan. Sementara minum Wiki S sama Wiki X-nya boleh-boleh saja kan, tidak bertentangan ya. Mhm. Oke. Nah, ini ada Nunu ya. Dok, kalau punya gula yang sudah luka, gimana dosis minumnya? Ini kayaknya udah masuk juga di chat personal saya deh. Gitu. Ya. Kalau yang udah punya luka, ini kan berarti kita kan concern sekali ya supaya tidak terjadi gangren diabetikum yang meluas atau bahkan sampai terjadinya amputasi. Nah, ini kan udah case yang lumayan nih. Berarti WKS-nya harus diminum tiap hari. WKS. Ya, Mhm. WKS tiap WKS-nya harus hari. tiap hari ya. Paling nggak ya pada antara 2 minggu sampai 1 bulan pertama. Setelah itu baru per 3 hari sekali boleh. Kemudian WikiX-nya boleh diminum karena ikut memperbaiki jaringan pembuluh darah ini, struktur pembuluh darah saraf ya, WikiX-nya Mhm. ini. Minumnya 1 saset per 3 hari sekali aja ya. Oke, 1 saset per 3 hari sekali Jangan, saja ya. jangan lupa tetap ini kan ini rawan sekali ya kalau sudah ada luka itu ya, jangan sampai ada luka baru ya, jangan Mhm. sampai bersinggungan dengan, kalau dia di rumah jangan bersinggungan dengan ujung-ujung, jangan sampai luka lah ujung-ujung apa meja lah, kursi lah ya. Kemudian Mhm. ada diet terapi yang oleh dokter internisnya biasanya. Ya, hal-hal Mhm. seperti itu tidak lepas dari pengawasan dokter spesialis penyakit dalamnya, ya. Mhm. Mhm. Ada testimoni pernah dok, jadi yang sudah luka di Mm-mm, jarinya itu mm-mm, sehingga diamputasi yang di mm-mm. jari kelingkingnya, cuman aku agak lupa ya. Itu akhirnya dirawat sama suaminya dengan rutin konsumsi Wiki S. Akhirnya luka itu sembuh, kering dan tidak menghitam. Masya Allah ya kan? Itu, iya. Itu yang sudah diamputasi untuk jari kelingking kakinya, Dok. Gitu. Oke, oke. Dirawat Baik. dengan konsumsi Wiki S. Cuman aku agak lupa, nanti kalau ada videonya aku share di grup Kristal deh. Nah, Nanti aku ya, ya, bantu share. Aku agak lupa. Gitu. Seperti itu sih, Dok. Lanjut ya, Dok. ya. Dok, penyakit kista ovarium boleh minum Wiki S dan Wiki X enggak? Oh, boleh banget. Mhm. Kalau Oke kista itu ya. ya bagus itu. Mhm. Cara minumnya udah tahu Oh, kan, udah disebutkan. mhm. Dok, kalau penyakit ginjal, vertigo dan jantung ini boleh enggak minum Wiki X dan Wiki S, Dok? Apalagi ibu saya disuruh cuci darah. Nah, ini dia nih. Mhm. Kalau udah disuruh cuci darah, ya tanya dulu nih, asupan cairannya Mhm. berapa. Kalau konteksnya masih Ya. tidak dibatasi, masih boleh minum 2 liter per hari, boleh minum BKS-nya. Oke ya, garis bawah ya. Tapi Mhm. kalau tidak boleh, tidak asupan cairan dibatasi karena udah harus cuci darah karena judulnya ya, minum WikiX aja. Mhm. Jadi lebih baik minum Wiki X saja ya, Dok? Ya, WikiX aja sampai ada karena ini kalau biasanya udah disuruh cuci darah, berarti udah harus ada Mhm. batasan cairan minum. Ya, Mhm. jadi mendingan Wiki S aja, Wiki X X. X ya. Oke. Jadi kalau memang sudah ada batasan minum ya, lebih baik konsumsi Wiki X saja ya. Oke. Ini dari Stefani, Bu Sui boleh nggak dok minum Wiki S? Boleh Oh, banget ya. Tadi udah dijawab sama dokter ya. Untuk yang punya penyakit mah gimana dok? bagus, mah, GERD, Mhm. asam lambung, gastritis, bagus Wiki X. Kalau Wiki X-nya minumnya setelah perut terisi makanan. Nah, Mhm. Betul. Nah, kalau yang punya ambeien, boleh nggak minum Wiki S dan Wiki X dok?
Kalau ambeien tidak aktif ya tidak tadi boleh Mhm. WikiS, boleh WikiX. Tapi kalau aktif tadi kan udah ada testimoni tuh bagus. Minum Betul. dulu, WikiX dulu ya. Mhm, mhm. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Dok, pasien saya stroke setelah minum WikiX reaksinya sesak napas. Mohon arahan untuk kelanjutan minumnya seperti apa, Dok? Sesak napas ya. Kalau Mhm, itu minumnya kalau tiba-tiba dia ada asma nggak gitu, dia ada asma, ada jantung nggak gitu. Kita harus tahu nih mhm, sesaknya kenapa, sesak karena jantung atau sesak karena problema di paru. Nah, ini kan mhm, kita nggak mau ambil risiko kan, ya berarti turunkan aja dosisnya ke yang paling kecil. Ya seperempat mhm, saset, udah gitu minum air hangat. Kenapa kalau minum air hangat itu ikut membantu saluran-saluran bronkus di paru terbuka lebar. Ah, jadi sesak mhm, mhm. gitu ya, turunkan langsung ya seperempat saset. Oke. Dok, kalau asma bisa minum WikiS atau WikiX? Kalau asma bisa Mhm, dua-duanya, bisa dua-duanya WikiS sama WikiX bagus kok. mhm. Jadi boleh dua-duanya ya, Dok. Tapi yang Mm-mm. WikiX hukumnya wajib setelah makan Perut. atau dalam kondisi perut terisi. Ya. Saya Nawir dari Makassar, kenapa setelah minum WikiS bukannya bolak-balik ke toilet tapi hanya 1 kali, tapi perut kembungnya sembuh. Itu kenapa, Dok? Ya bertahap, itu baru minumnya berapa kali tuh? Satu Baru saset 1 kali. Mungkin minum air putihnya doang. kurang. Tapi beliau punya air putih Tapi kan hangat ya. eh, tapi kan asam Tapi lambungnya kembungnya hilang, Dok. hilang kan ya bertahap lah. Kembungnya hilang. Heeh. Oke. Dok, saya mau tanya, teman saya umur 60 tahun, mau minum Wiki Egg karena pemula, apa bisa langsung berturut-turut, Dok? Terima kasih. Umur Berturut-turut mungkin tiap hari kali, Dok. 60 tahun. Saya bilang jangan deh kalau 60 tahun. Minum dulu deh Vicky X-nya. Kita nggak tahu nih 60 tahun dia keadaannya kondisinya fit gak. Mm-mm. Iya kan? Nah, Tuh. jangan minum dulu aja Vicky X satu box selama seminggu ya kan. Nah, habis itu boleh Yang minum. berturut-turut Wiki S-nya aja, jangan Wiki Egg. Jangan Vicky X terkaget. Terkaget. 3 hari sekali aja cukup kok ya. Oke. Ini dari Bu Haryati, Dok, bila sedang diare atau saat kondisi asam lambung meningkat, boleh nggak minum Wiki S? Kalau sedang diare ya, kalau asam lambung meningkat boleh minum Wiki X. Tapi kalau sedang diare ya, sebenarnya sih bagus ya minum Wiki X. Mhm, Karena kalau diare itu berarti ada bakteri nih atau betul. jadi Mhm, kita bantu kan biar cepat ya kan. Cuman kan kadang-kadang kan orang nggak ngerti nih, ya kan. mhm. Saya minum VIS lagi diare tambah moncor tambah lemes. Nah itu yang takutnya paradigma itu yang muncul gitu kan. Yes, betul. Saran saya sih boleh aja minum asal ingat ya, diare itu yang penting Anda tidak kekurangan cairan dehidrasi itu aja. Kalau Anda ke dokter itu ke UGD orang diare yang pasti pertama dilakukan oleh tim medis dan paramedis siapa? Pasang infus. Mhm, Nggak ada langsung dikasih antibiotik, nggak ada. Kalaupun panas, demam karena kurang cairan. Nah, mhm. itu aja sebenarnya ya. Jaga aja supaya keseimbangan cairan yang keluar dan cairan yang masuk sama. Dah, oke. Oke. Nah, ini ada testimoni, Dok. Hmm. Dari Pak Zaidun Alaidrus. Terima kasih Wiki X, setelah konsumsi Wiki X saya kembali jadi seperti waktu muda kembali. Oh, mantep. Bagus ya. Alhamdulillah. Tapi jangan terus naik pohon kelapa ya Pak ya. Berasa masih muda naik pohon kelapa. Aduh bahaya juga. Iya. Oke. Pak Mingho, Dok, ada mitra saya minum Wiki X. Dia mengatakan merasa alat vitalnya bertambah ukurannya. Apa benar ada efek demikian untuk Wiki X? Kalau bertambah sih tidak mungkin ya, gitu. Tapi Mhm. kalau misalnya daya ereksinya mungkin lebih
full maksimal, karena kan gini, kita bicara sedikit vulgar ya. Di alat kelamin pria itu ya penuh dengan pembuluh darah, otot dan saraf ya. Yang menentukan dia bisa terjadinya ereksi jika pembuluh darahnya itu aliran darahnya lancar, ototnya tidak kaku. Nah, itu. Nah, dengan dikatakan bahwa tambah besar, sebenarnya bukan tambah besar, tapi karena darahnya lancar melalui pembuluh darah, karena sudah bersih, jadi seolah-olah besar dan mungkin bertahan lama durasinya. Nah, ini tidak mungkin ada namanya tambah besar, yang ada mungkin aliran darahnya bagus, ototnya bagus, kemudian pembuluh darahnya lebih elastis, itu aja. Oke. Ini dari Majelis Taklim Ambon. Hadir, terima kasih Habib Zaidun. Linknya sangat membantu memberikan edukasi yang baik. Alhamdulillah ya. Oke. Maaf Dr. Meli, apakah tidak menerbitkan buku WikiS dan WikiX untuk pegangan mitra? Nah, ini nanti tugasnya Wiki Academy. Dr. Meli nanti tinggal. Itu ada tugasnya. Oke, Pak Wingho. Dok, kalau mitra prostat, cara minumnya bagaimana, Dok? Kalau prostat, cara minumnya yang WikiS-nya itu, ya minumnya tuh rutin ya selama 1 bulan pertama. Ya, kemudian di bulan WikiS berikutnya, ya. WikiS ya, slim. Slim. Bulan berikutnya per 3 hari sekali. Nah, WikiX minumnya tetap aja seperti biasa, 1 saset per 3 hari itu aja. Oke. Dari Syahrida, Dok, saya sudah minum 2 box WikiS, tapi tensi masih belum normal. Terima kasih. Obat hipertensi tetap diminum nggak? Mhm. Harus tetap diminum ya. Jadi gini, eh, itu kan kita disclaim lagi di awal ya. WikiS ini kan bukan obat, WikiS ini suplemen. Jadi kemungkinan ada beberapa hal juga yang ikut berkontribusi menyebabkan tensinya naik. Contoh, Anda tidak minum obat antihipertensi rutin. Kedua, mungkin juga Anda stres. Ketiga, mungkin juga Anda konsumsi yang masih bersifat asin-asin atau kolesterol. Kan saya udah bilang di awal, jika kita sudah mulai mengkonsumsi WikiS dan WikiX, ingat, pola tatanan hidup kita rubah. Jadi kalau sudah 2 minggu kok masih tinggi, apa yang salah gitu kan? Coba lagi dikonsumsi lagi, obatnya diminum nggak teratur, yang pantangannya ini nggak, karena biasanya yang udah rutin konsumsi WikiS tapi juga terapi lain dijalankan, itu tensinya bagus kok, stabil ya. Oke, baik. Tunggu coba bulan lagi, sampai 1 bulan baru 2 minggu, baru 2 box ya. Baru 2 box. Oke. Yang penting jangan lepas obat dokter, tetap dikonsumsi dan perbanyak minum air, terus juga pola hidup juga harus dirubah. Kalau minum obat, kemudian konsumsi WikiS, tapi makannya garam terus, sama Iya. aja. Oke. Puji, Dok, saya mau tanya, kalau habis operasi pengangkatan minum setelah 2 bulan, boleh nggak minum WikiS? Boleh banget. Bagus itu. Minum WikiS ya. Rutin tuh. WikiS. Oke. Mencegah Kemudian, supaya tidak relapse kambuh. Oke. GP, sakit kepala Dok, minum WikiX padahal setengah. Kenapa ya Dok? Iya, pasti ada masalah di situ. Padahal setengah, lanjutkan, jangan pantang menyerah. Minum air putih hangat. Terus, paling juga bentok-bentoknya 5 hari. Nggak nyampe sih, 4 hari paling Dok. Ya. Kalau cuma setengah biasanya 4 hari, 3 hari lah. Iya. Andin, untuk pemula yang punya asam lambung dan vertigo, aturan minum WikiS-nya gimana Dok? Oh, itu minum WikiS-nya untuk pemula ya, minumnya tiap hari yang bagus ya. Tiap hari ya Dok ya. Oke.
Dok, kalau gula kering konsumsi WKS-nya setiap harinya, setiap hari ya, dan sampai berapa banyak, Dok? Gula kering. Gula Mhm. kering minum 1 bulan pertama minum aja terus itu. Terus nanti bulan berikutnya per 3 hari sekali. Ya. Mhm. Pokoknya maksimal bulan pertama tiap hari, mau diminimalisin per 3 hari sekali. Apa yang penting continue, konsisten. Itu aja. Ya. Mhm. Mhm. Karena itu penyintas diabetes itu minum konsumsi 6 bulan, setiap hari malah gula darahnya akhirnya normal, Dok. Nah, itu tadi. Makanya saya bilang, kalau yang Mhm. yang bermasalah seperti kolesterol, asam urat, kemudian gula, itu sebenarnya minum WKS tiap hari aja dulu di bulan pertama. Itu nanti insya Allah deh, ada perbaikan deh. Mhm. Betul. Karena kan ada fungsi regenerasi selnya juga ya, Hmm, Dok ya, WKS hmm. itu ya. Mhm. Oke, ini dari Mori Moy, Dok. Kalau yang punya sakit ginjal sudah ditembak berkali-kali dan mau dioperasi, apa boleh minum WKS dan WKX? Boleh. Batu ginjal kali ini Kalau ya. batu ginjal bagus banget, minum dua-duanya ya. Dua-duanya ya, Dok. Cara minumnya, Dok, mungkin, Dok? Kalau minumnya, kalau kayak gitu minum tiap hari tuh WKS-nya di bulan pertama, di bulan berikutnya Mhm. 3 hari sekali. Kalau WKS-nya tetap aja per 3 hari sekali aja dulu. Ya, Per 3 hari sekali untuk WKX ya. Oke, Peter. Talasemia, kekurangan zat merah, boleh minum WKS nggak, Dok? boleh. Udah pernah dibahas waktu Zoom keberapa itu. Minum WKS nggak masalah, thalassemia. Oh. Ya, Kalau penyakit batu ginjal, bagusnya minum apa ya, Dok? Baru saja dua-duanya. tadi Jadi dibahas. udah. Oh, Mm-mm. Izin bertanya, Dok. Untuk kanker usus, apa bisa sembuh minum WKS? Terima kasih. Dari Fatoni. iya, membantu menyembuhkan. Bagus minum WKS tuh, kanker usus. Mm-mm. Bagus sekali. Oke. Ya, Eka, kalau ginjal, kalau kista ginjal, Dok, minum kalau nah, kalau autoimun, Dok, cocoknya minum apa? Ini jadi pertanyaannya, kalau kista ginjal, kemudian autoimun, itu cocoknya minum apa, Dok? dua-duanya. Dua-duanya ya, WKS, WKX. S-nya Tapi setiap hari. tapi kalau dia ada autoimun tadi ya, autoimun dimulai dengan setengah saset atau seperempat. Oke, ya. Apa minum WKS-nya itu terus selama 3 hari sekali, terus selama hidup? Apa perlu misalnya 6 bulan berhenti dulu? Ini apa ya tadi ya, NC pertanyaannya. Kalau 6 bulan berarti, waduh, sayang. Anda Tapi mulai dari awal. lebih baik, walaupun tidak setiap hari, lebih baik per 3 hari tetap Iya. dikonsumsi ya, Dok ya. Mm-mm. Oke. Testimoni pelanggan saya penderita cuci darah sudah saya sarankan untuk tidak minum BKS, tapi tetap ingin nyoba minum seminggu sekali separuh. Alhamdulillah katanya perut kempes dan BAB lancar. Sudah beli Ya, BKS nggak apa-apa. blok Ya, kedua. Gimana, Dok, lanjut atau suruh berhenti? nggak gini, tanya, ada asupan cairan yang dibatasi nggak? Kalau asupan cairannya tidak dibatasi dan ada perbaikan, nggak apa-apa, minum aja. Iya, karena ada beberapa testimoni yang justru malah terbantu Tuh, dengan mengkonsumsi WKS karena kan memang rata-rata orang yang sudah cuci darah akibat ginjal itu kan dia susah BAB, susah pipis hmm, juga kan. Nah, makanya ada beberapa yang justru malah terbantu dengan mengkonsumsi WKS. Cuman saja tetap harus diperhatikan untuk asupan cairan. minumnya, asupan minumnya itu supaya tidak over seperti itu. Ya, itu aja Testimoni sih. banyak sih. Mm-mm. Oke. Malam, Dok, untuk saudara yang habis operasi tumor di sebelah hidungnya, sudah dicek tumor ganas, masih bisa nggak minum BKS, Dok? Oh, masih. Terus, bagus itu. Mhm. WKS itu anti kanker. Dah, selesai. Jadi setiap kanker tidak ada minumnya. Mhm. Betul. Oke. Ini Bu Tresia ya. Malam Bu Ririn, malam dokter, izin bertanya, ada member yang bertanya, kalau saat tidak minum BKS, kok jadi tidak bisa BAB? Apakah jadi ketergantungan bagaimana ya, Dok? Kalau minum WKS tidak bisa BAB kan, ini masuk di chat personal saya, udah saya jelaskan ya kan.
Jadi minum Wiki S tidak bisa BAB ya katanya ya. Gini, dia minum Wiki S bisa BAB, tapi pada saat dia nggak minum Wiki S dia nggak bisa BAB kayak gitu dok. Oke. Ya berarti kalau udah minum takutnya ketergantungan nih berarti kan gitu, maksudnya dia pikir gitu kan. Ya enggak, berarti Iya betul. berarti harus tetap minum. Berarti tubuh Anda kemungkinan besar kekurangan antioksidan, kekurangan fiber kan gitu, ya kan? Nah, eh, tapi kan dok, waktu tanpa tanpa WKS dulu malah lancar kan gitu, ya kan? Kok sekarang pas minum WKS pas stop malah nggak lancar gitu. Nah, Anda tetap aja lihat ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, mulai bisa saja tubuh Anda kan sudah mulai terbiasa harus ada cairan, harus ada fiber yang bersifat antioksidan. Jadi bukan ketergantungan sih sebenarnya, lebih ke arah membutuhkan. Ya udah tetap aja minum itu. Yang penting harus disertai banyak minum air putih yang cukup ya, dan juga apa, pola hidup sehatnya aja dijalin lagi ya. Nggak ada kata ketergantungan, tidak ada. Karena kita bukan obat-obatan psikotropika. Oke. Assalamualaikum dok. Kalau untuk orang tua usia 60-an yang ada bekas stroke, bagusnya minumnya mana dok? Tolong rekomendasinya dokter, terima kasih. Tetap dua-duanya kalau ada bekas stroke ya. Cuman kita lihat Ya. orang tuanya, kalau kita suruh minum tiap hari lemah nggak dia bolak-balikan gitu. Ya kan per 3 hari sekali aja, cuma per 3 hari sekali deh kalau udah lansia. Ya. Ini kok banyak autoimunnya ya dok. Kalau kista ginjal dan autoimun itu cocok minum apa dok? Ya tadi saya bilang dua-duanya. Cuman yang Betul. Wiki S-nya, Wiki X ya, jangan satu saset lah. Takutnya Mulai dari 1/4 dulu aja ya. aja. Oke, kalau orang sesak napas atau sakit paru-paru boleh minum Wiki S sama Wiki X nggak dok? Boleh, boleh. Boleh, malah bagus ya dok ya. Bagus. Ini dari dokter Nana. Selamat malam Bu Ririn, maaf mau nanya dok. Bulan Mei kemarin udah minum Wiki S bulan penuh. Bahkan sekarang diulang lagi untuk minum Wiki S yang sebulan penuh. Terima kasih. Maksudnya apa ya, dokter Nana? Bulan Mei kemarin udah minum Wiki S bulan penuh. Maksudnya 2 bulan Oh, itu boleh bolehkah hari. sekarang diulang lagi Oh, boleh. untuk minum Wiki S yang sebulan penuh? Nggak apa-apa dok, kan itu kan suplemen dok. Kalau dokter merasa nyaman, nggak apa-apa minum aja dok, kan bagus. Oke. Jadi Nggak ada overdose dok, nggak ada dok. nggak ada overdosis dokter. Ya, karena di BPOM itu tertulis minum Wiki S itu sebenarnya 1 hari sekali boleh. Oke. Siap dok. Dari Raini, dok bagaimana untuk pasien yang sakit disfungsi ereksi atau hipotensi karena sakit DM tipe 2 yang sudah menahun, bagaimana cara menyembuhkannya? Oke, ini nih ya bagus sekali ya untuk yang kasus-kasus seperti ini ya, dia harus di-combine ya Wiki S dan Wiki X. Wiki S-nya itu 1 bulan pertama tiap hari, bulan kedua per 3 hari sekali. Wiki X-nya minum langsung 1 saset karena ini disfungsi ereksi nih, ya. Per 3 hari sekali aja dulu ya. Pertama, tapi kalau per 3 hari sekali merasa wah nyaman nih, healing krisisnya nggak begitu gas aja langsung tiap hari minum. Karena kita membetulkan IS-nya, membetulkan disfungsi ereksinya, ya. Kalau tidak ada rasa-rasa healing krisisnya tidak begitu ini banget, Wiki X-nya boleh minum tiap hari, khusus special case karena ada disfungsi ereksi. Oke. Jadi ada testimoni juga sih dok, untuk diabetes sampai 580. Akhirnya juga ada masalah dengan ereksi. Nah, setelah konsumsi Wiki S, beliau minum Wiki X. Jadi berfungsi lagi, dok. Seperti itu. Ada testimoni juga sih. Artinya yang harus dibenerin terlebih dahulu memang ususnya dulu dibersihin. Ya, Beliau minum ususnya dan gula darah ya.
Betul. Ini Dokter Helmi kayaknya. Dok, untuk penderita radang sendi setelah minum Wiki X sakit di bagian kakinya malah bertambah dan Iya, kaki juga bengkak dan kencing terus. iya memang udah pasti. Udah pasti Mhm. kalau sendi ya minum minum ya sakit radang sendi dok ya, rheumatoid arthritis ya dok, atau ini apa osteoartritis ya dok, itu pasti minum Wiki S pasti tambah sakit dok, udah pasti itu dok. Ini yang diminum Wiki X, Dok. X. Wiki X, iya Wiki X, Ya. Haha. udah Haha. pasti, udah pasti. Hmm. Nah, Mhm. tapi itu menunjukkan bahwa itu sedang diperbaiki dok. Gak apa-apa dokter terus minum air hangat, tetap lakukan gerakan di area setempat. Tapi kalau dia tidak tahan sakitnya, nyerinya atau nggak nyamannya, dokter kasih aja analgetik ringan dok. Oke. Lanjut ya. Untuk Ah, perut buncit kira-kira bisa berkurang nggak jika konsumsi Wiki S? Dicoba aja dulu. ya gini. Kalau khusus untuk menurunkan case perut buncit, WKS-nya minumnya 2 kali. Benar. Karena Ya, kalau untuk eh, obesitas eh, ya, Dok. ya obesitas 2 kali ya. Jadi malam sama yang siang sebelum makan siang. Saya ada Mhm. program itu ya, ada program untuk program pencapaian berat badan ideal dan untuk yang perut buncit misalnya gitu ya. Ceritanya Mhm. personal nanti saya kirim. Oke, aku juga mau, Dok. Boleh. Heeh, Oke. iya. Sah dan Sorong, Wiki X bikin perkasa diranjang, Dok. Ya, udah. Betul, itu testimoni berarti ya. Testimoni. Oke, terima kasih dokter atas paparannya. Oke. Dina, dok, kalau kolesterol tinggi, minum Wiki S tetap sama minum obat juga kah? Iya, tetap. Cuma Hmm. jedakan waktu 1/2 jam. Kalau disarankan dokter, karena saya nggak tahu nih ya, kolesterolnya berapa kadarnya. Yang kan kalau sudah di atas 150 ya atau di atas 200 itu kan eee, ya harus minum justru. Tapi jangan lupa juga minum obat medisnya ya. Kalau memang disarankan dokter ada level-level tertentu nih ya. Intinya yang disarankan dokter jangan dihilangkan kecuali dokter itu menyuruh berhenti. Nah, fungsi Wiki S dan Wiki X adalah sebagai tandemnya obat dokter tadi ya. Untuk Karena tandemnya ya dok kita ya. ikut menurunkan kadar kolesterol ini Wiki S dan Wiki X. Oke. Dok, kalau yang batu empedu sudah dioperasi, apa boleh minum Wiki S dan Wiki X? Harus minum Wiki S kalau yang udah empedunya diangkat. Kenapa? Fungsi empedu itu salah satunya adalah salah satu ya, yang poin penting adalah dia menyaring lemak yang buruk. Ah, ya kan? Nah, bagi yang sudah diangkat empedunya, itu nggak ada daya saring lagi. Jebol udah. Nah, jadi hati-hati sekali kalau yang udah empedunya diangkat, ya. Pertama, dia tidak ada daya saring untuk lemak jahat. Yang kedua, imun tubuhnya pasti karena dia posisi sebagai imun tubuh juga tuh. Nah, artinya Betul. harus dijaga dengan konsumsi yang ini tadi Wiki S dan Wiki S dan Wiki itu ikut membantu menyaring kolesterol. Jadi kolesterol itu tetap harus ada di tubuh, tapi kolesterol yang tidak mengalami proses oksidasi, tidak teroksidatif. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi Wiki S dan Wiki X ya, itu dipotong jadi jalur untuk teroksidasi ya, stres oksidatif itu dipotong di situ. Jadi tidak ada proses yang akan menciptakan radikal bebas. Kenapa? Contoh yang nggak usah jauh-jauh. Otak kita itu banyak sekali mengandung kolesterol, tapi kolesterol baik. Nah, gimana caranya kolesterol itu tetap menjadi baik? Harus ada antioksidan di situ. Anda kalau tidak ada kolesterol, Anda mati. Makanya kalau cek lab itu ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik. Yang ditekan ya adalah kolesterol jahat ya. Kolesterol yang baik harus tetap hidup.
harus tetap ada, harus tetap mengalir. Kemana? Ke seluruh tubuh Anda, pembuluh darah Anda, saraf Anda. Anda nggak ada kolesterol baik, Anda nggak bisa mikir. Anda akan jadi Alzheimer, pikun, demensia. Anda nggak ada kolesterol baik, jantung Anda berhenti berdenyut. Anda nggak ada kolesterol baik, usus Anda sembelit, nggak bisa gerak. Anda nggak ada kolesterol yang baik, eh, persendian semua Anda nggak bisa gerak kaku. Nah, itulah fungsinya agar tidak terjadi kolesterolnya menjadi jahat dan tetap harus baik karena dibutuhkan tubuh itu tadi konsumsinya ya. Karena tidak cukup kalau konsumsi antioksidan saja yang ada di sayur dan buah, tidak cukup. Ada harus konsumsi yang bersifat bahan ekstrak aktif yang mengandung antioksidan. Nah, itu ada di satu ginian ya. Oke, siap dok. Assalamualaikum dok, ibu saya sakit ginjal, tensi, vertigo, jantung, disuruh cuci darah, tapi belum mau cuci darah. Jadi banyak makan obat dari dokter. Sebentar dok. Mm-mm. Boleh nggak minum Wiki S atau Wiki X? Boleh minum. Kalau nggak ada batasan cairan, Wiki S-nya boleh diminum. Tapi kalau ada batasan cairan, mulai aja di Wiki X ya. Oke, sebentar. Mohon untuk tidak coret-coret ya di layar ya. Boleh. Sebentar, ini dari siapa nih? Belum ketahuan. Oke. Ini dari Pak Ate ya. Sakit panas dalam seperti musim hujan, bagusnya minum Wiki X atau Wiki S, dok? Wiki S. Oke. Dok, kalau penyakit Steve syndrome person, apakah masih bisa minum Wiki X? Bisa. Bisa ya dok? Oke. Nah dok, ini jantung berdebar, dada seperti ditindih benda berat. Boleh nggak minum Wiki S dan Wiki X? Minum Wiki S dulu. Karena kita nggak tahu nih. Tertindih. Biasanya kalau tertindih itu biasanya gejala-gejala penyakit jantung koroner loh itu. Oke. Ya. Berarti harus Wiki S dulu ya dok? Dulu aja karena takutnya BKS ada healing krisis dan tambah merasa ini loh tertekan. Kita nggak tahu nih karena saya nggak tahu nih ya kalau ada case seperti itu ya, ada merasa dada sebelah kiri tertusuk, tertekan, tertindih benda berat. Hal pertama yang dilakukan Anda langsung cek ke UGD atau kalau yang baik sih ke UGD sebenarnya ya, karena cepat penanganan. Langsung dilakukan pemeriksaan EKG, ekokardiogram. Itu akan menentukan bahwa itu ada berpotensi terjadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Karena yang berpotensi untuk jadi transient ischemic attack atau apa namanya serangan jantung mendadak, yaitu pada saat itu nyeri itu. Nah, kalau nyeri itu berkepanjangan, kita kan nggak tahu nih nyerinya kenapa. Tapi biasanya kalau yang nyeri ditusuk, terhimpit benda berat, menyala sampai dari tak sini ke sebelah kiri, ke tulang belikat belakang, itu ciri-ciri ada penyakit jantung koroner, bisa berkemungkinan menjadi serangan jantung. Pada saat itu yang bagusnya adalah langsung ke UGD. Kenapa ke UGD? Karena langsung dipasang EKG. Cara mengetahuinya itu begitu ada rekam EKG, nanti akan ada grafik namanya ST. Jadi kalau ada ST elevasi, berarti ada kemungkinan Anda akan bisa mendapat serangan jantung setiap saat. Nah, itu nanti ada jenis terapi yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu kan. Ada obat-obatan yang mesti diminum tapi tidak membahayakan ginjal karena seorang akan terdeteksi beresiko terjadinya serangan jantung akibat penyakit jantung koroner yang dia tidak ketahui adalah pada saat terdapat gejala itu. Jadi kalau pengen tahu, oh, ini kira-kira saya ada kemungkinan terjadi serangan jantung nggak? Kalau Anda dalam keadaan normal, tidak ada nyeri, tidak ada apa,
mau diperiksa berkali-kali juga akan terlihat sangat tidak terdeteksi. Ada grafik namanya ST depresi atau ST elevasi di kardiogramnya itu. Tapi kalau yang pasti akurat pada saat nyeri, berangkat ke UGD. Kenapa ke UGD? Karena di UGD langsung dipasang. Kalau Anda ke poli umum, ke poli jantung, nunggu Anda lama. Kadang-kadang nyerinya udah hilang. Pada saat nyerinya udah hilang, kadang-kadang tidak terekam dengan EKG itu. Jadi kalau udah ada sering serangan seperti itu, lakukan berangkat aja kayak gini. Saya nyeri nih, seperti tekan, tertusuk. Tolong dong. Biasanya orang tim medis sudah tahu. Ya, Oke, oke, oke. Jadi jangan remehin ya, nyari dada sampai ke belikat ya. Jadi langsung saja ke IGD. Oke. Saya minum Wiki S turun 5 kilogram loh dok. Senengnya habis 10 saset. Nah, testimoni dok. Tuhan ya, alhamdulillah. Oke. Dok, kalau usus turun cocoknya minum apa ya? Ini dia nih. Usus turun itu apa hernia ya? Ya kan? Hernia ya dok? Iya, Mhm. kita harus lihat dulu nih. Ya, hernianya seberapa parahnya. Karena kalau hernia karena ada lubang, berarti itu harus ada tindakan operatif. Ya, karena Hmm. kita kembali lagi ini, Wikinara ini bukan obat dewa ini. Ya kan? Mhm. Nah, yang paling bisa dibantu dalam Wikinara adalah pada saat dia turun atau sering turun, takutnya ada peradangan, kan gitu. Nah, itu yang dijaga, ya kan. Nah, tetap harus dikonsultasikan ke dokter bedah umum, biasanya bedah digestif, supaya tahu ini sering turunnya kenapa, ada bolong kah, ada lubang kah, atau dia bekerja berat lah, gitu ya. Kalau Mhm. BKS-nya boleh diminum, boleh, orang suplemen kok. Mhm. Oke. Tetap minum ya. Oke, ini dari Oma Ati. Mungkin boleh sebut Wiki X dengan ekstra supaya jelas tidak salah dengar. Oke, thank you Oma untuk sarannya ya. Mm-mm. Nah, ada lagi testi dari saya yang usia 60 tahun dan sudah mengalami tidak lancar haid rutin tiap bulan. Setelah minum Wiki X, saya mengalami sakit kepala dan pegal-pegal. Ternyata itu pertanda saya lagi haid. Setelah 4 bulan tidak bisa haid. Namun darah haid tidak banyak dan hanya berlangsung 3 hari. Yang dulu biasanya 8 hari haid. Oke. Testimoni Nah, ya. eh, testimoni. Ada testimoni juga dok untuk Wiki X. Ini baru aku bikin videonya sih. Hmm, Itu konsumsi untuk perempuan ya. Untuk perempuan beliau udah usia 65 tahun dan beliau punya gula diabetes. Nah, setiap kali berhubungan itu kan sakit dok, sakit kemudian lecet, ada luka di iya, misfinya gitu. iya. Jadi dia kalau berhubungan pasti nangis gitu. Tapi setelah beliau konsumsi rutin Wiki X, nah misfinya itu jadi basah dan elastis sehingga udah nggak ngerasain kesakitan lagi pada saat berhubungan intim. Itu ada. Aku lagi bikin videonya sih, cuman beliau nggak mau disebutin. Jadi aku bikin apa video-video yang nggak menyebutkan nama. Kayak gitu. Di blur kali Jadi mukanya atau ditutup. nggak mau beliau. Oh juga. Oke. Nggak mau. Jadi tetap nanti aku bikinin video versi versi ini aja cerita gitu. Oke. Nah, artinya kan memang bagus banget tuh WikiX untuk bukan hanya untuk laki-laki yang katanya itu Mm-mm. untuk apa namanya keperkasaan, tapi untuk hormonal Iya, perempuan juga betul. ini bagus Luas ini, jadi banget, banget, banget. untuk Makanya bersyukur kita ada WikiX sih, Dok. iya. Oke. Nah, ini malam dok minum Wiki X jantung berdebar dan dada sesak. Mohon penjelasannya. Ya, oke. Kayaknya tadi udah dijawab. Udah deh kayaknya ya. Ya, turunin aja dosisnya. Ya, kemudian itu bagian dari healing krisis. Turunin dosis, minum air hangat, tarik napas, lakukan senam-senam pernapasan, senam otot pernapasan seperti gitu ya.
gitu. Turunin aja dosisnya. Oke. Eka, Assalamualaikum dok. Kalau varikokel, dok, cocok minum apa dok? Varikokel itu apa sih dok? Varikokel itu jadi kayak apa ya, kayak kista tapi di deket-deket alat kelamin pria ya. Gitu. Itu harus ada tindakan operatif sih sebenarnya ya, varikokel. Konsul ke dokter bedah umum ya, atau dan urologi. Tapi boleh nggak minum Wiki S dan Wiki X? Boleh minum ya. Oke, dari Bu Tresia. Dokter, kalau hipertiroid, kaki bengkak, bagaimana cara minum Wiki S dan Wiki X yang benar dok? Tetap tadi ya, 1 bulan pertama setiap hari, bulan berikutnya per 3 hari sekali. Wiki X-nya minumnya 1 per 3 hari aja. Ini hipertiroid ya. Hipertiroid. Tapi hipertiroid tadi saya ulang lagi deh ya. Hipertiroid ini kan salah satu autoimun juga nih. Ya, cuman ya struma ya. Minumnya jangan 1 deh, setengah aja deh ya. Wiki ekstraknya? Wiki ekstra ya, setengah aja karena dia ini autoimun nih struma ini. Hipertiroid itu struma termasuk dalam kategori autoimun. Oke. Dokter, kandungan Wiki S itu kan psyllium Husk. Apa itu fiskolagen dan probiotik? Enggak, beda. Psilumasi itu fiber. Oke. Jadi Ya, beda ya. beda Itu ya. 3 kandungan yang berbeda, Pak Tri, Iya, ya, psyllium Husk, beda. fiskolagen Kolagen dan beda. probiotik itu kandungan yang berbeda. Ya, Oke. Dok, kenapa anak-anak tidak boleh minum Wiki X? iya nggak boleh. Karena Iya, karena kan efeknya untuk nambah stamina, iya, Bapak. ini juga hormon yang belum semestinya ya. Oke. Dari Pak Samsul Bahri, apakah cocok minum Wiki S saja jika seorang itu gatal di badan dan selangkangan seperti melingkar merah? Makasih, Dok. Oke. Biasanya kalau di selengkangan ada melingkar merah ya, itu kan ada namanya kalau di medis itu tinea ya, jamur bakteri di area situ. Tentunya ada penanganan khusus. Boleh nggak minum Wiki S? Boleh banget ya kan, karena kan ada efek antibakteri juga di situ ya. Cuman tetap aja harus ada obat topikal yang dioles. Ya itu kan namanya jenisnya tinea cruris itu kalau di medis ya. Nah itu nggak bisa sembarangan, itu nggak bisa sembarangan asal salep, nggak bisa. Berkaitan dengan kulit ya, itu harus tahu pasti jenisnya apa, penyebabnya bakteri, apa virus, apa jamur, itu harus tahu. Jadi nggak bisa, kalau ternyata dia jamur, Anda kasih antibiotik, tambah hidup dia. Nah, jadi harus dikasih anti jamur. Ya, golongan ketoconazole gitu-gitu. Pokoknya kalau ada kelainan kulit harus disertai obat topikal ya, jangan enggak. Oke. Oke, Obat ya. topikal tuh oles. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Dok. Dok, Oke. setelah detox ya, setelah detox minum Wiki S dan Wiki X habis 4 kotak, kenapa masih kesemutan ya, Dok? Minum WKS sudah 4 kotak. Wah, ini agak banyak berarti masalahnya. Itu aja sih. Nah, kesemutannya itu sebenarnya kenapa kan gitu kan, Dok, harusnya Oh tanya iya, gitu. kesemutan tuh banyak ya. Biasanya yang paling sering itu adalah mulai terjadinya radang, inflamasi di pembuluh darah dan jaringan otot. Nah, peradangan ini ya kalau ibaratnya saluran usus tapi di pembuluh darah nih ya. Semut tadi kan berarti kan di pembuluh darah, dindingnya pembuluh darah udah mulai kaku, udah mulai ditempelin sama plak-plak. Ah, plak itu apa? Ya, kolesterol bisa, asam urat juga bisa mulai menumpuk di situ, gula darah juga. Jadi ciri-cirinya apa? Pokoknya kalau udah ada kesemutan, Mbak Alda, kalau nggak kolesterol, gula, asam urat,
pembuluh darah udah mulai kaku, tersumbatan. Jadi gimana caranya? Ya, ya harus rutin dulu. Berarti kalau 2 box kurang ya terusin, berarti belum. WKS-nya juga minum gitu. Ya, Ada yang bilang mahal dok. Ya, namanya sehat itu mahal. Lebih mahal lagi kalau kalau sakit. sakit. Oke, ini ada tambahan terakhir nih. Udah terakhir ya ini ya. Oke. Dok, Eh, teman saya tawarin Wiki S dan Wiki X penderita mah tapi kurus. Mau tapi takut tambah kurus atau tambah turun berat badannya. Gimana menjelaskannya? gini ya, Gitu. jadi gitu. Untuk beberapa case memang WKS itu untuk menurunkan berat badan, tapi itu kan juga cara minumnya berbeda-beda, ya kan? 2 kali karena fungsinya untuk penurunan berat badan. Tapi kalau takut kurus, ingat ya, WKS ini bukan cuma untuk kurus. WKS ini colon cleansing detox yang berfungsi membuang racun, toksin dan apapun yang sifatnya sampah. Nah, kalau takut kurus, Hmm. enak. Habis minum WKS, buang-buang air, banyak makan. Selesai udah. Banyak makannya, jangan pula makannya yang malah menambah masalah juga. Gitu. Jangan makan gorengan, jangan. Makannya yang sehat. Saya kalau udah kurus, takut kurus dok. Malah saya senang saya minum WKS saya biasa. Habis itu saya makan yang sehat. Ya kan, jadi yang kotor dibuang, makan jalan terus. Oke. Tenang, saya kurus tapi Nah, sering. dok. Oke. Nah, udah kan? Selesai kan? Pertanyaan-pertanyaannya dijawab semua sama dokter. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom ya, ucapkan terima kasih kepada Dokter Merly karena sudah menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Dari awal dokter menjawab semua. Jadi ucapkan terima kasih untuk Dokter Merly yang sudah membantu kita ya menjelaskan tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan kita ya. Oke. Ya, Nah, untuk yang masih punya pertanyaan ya, nanti boleh ya sampaikan melalui chat ya WA di 0811 1250 ya. Sorry. 0285. Sorry, aku nggak bisa tampilin di layar aku seperti biasa karena aku pakai laptop yang berbeda ya. Ketik hmm, aja di 0811 1250 0285 ya. Atau nanti kita share di grup WA ya. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek atau mempunyai tim di Jabodetabek ya, kita bisa dapatkan informasi seputaran produk Wikinara ya, seputaran produk Wikinara kembali bersama Dr. Merly, tapi ini secara offline ya, secara offline ya. Nanti akan ada di acara Grand WOP ya di PS Store Lenteng Agung pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 ya jam 13 ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek atau punya tim di Jabodetabek silahkan boleh hadir dan menghadirkan karena nanti di acara tersebut akan hadir juga Dr. Merly yang akan menyampaikan informasi tentang produk-produk dari Wikinara dan juga akan ada sesi tanya jawabnya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, oke. Nah, untuk Dr. Merly ya, untuk Zoom kita pada malam hari ini akhirnya kita akhirin. Terima kasih sekali atas kehadiran, partisipasi dan juga ilmu yang diberikan oleh Dr. Merly ya, yang diberikan oleh Dr. Merly. Mudah-mudahan semuanya bisa terbantu. Nah, Dr. Merly terakhir boleh Dokter pesan-pesan buat teman-teman ya yang hadir di ruangan ini boleh, Dok? ya. Jadi untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, jangan jangan biarkan apa ya dengan problematik yang ada, misalnya saya case-nya gini, jika ingin hidup Anda tetap terjaga,
perhatikan healthy inside, beauty outside. Nggak usah pikiran kemana-mana karena Wikinara sudah menyediakan semuanya. Sampai bertemu dengan saya di hari Sabtu ini di PS Store Official jam 1 sampai jam 5. Salam Wikinara. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih dokter. Oke, akhirnya izinkan Dokter Merly untuk undur diri. Pastinya Oke. Dokter Merly masih kepingin ketemu dengan teman-teman lagi dan pastikan kita ketemu di hari Sabtu tanggal 23 November jam 13 di PS Store Lenteng Agung. Akhirnya terima kasih dokter atas kehadiran dan infonya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kembali. Terima kasih ya. Selamat Terima kasih malam. dokter. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya ya. Demikian tadi ya acara kita ya, spesial meeting bersama Dr. Merly pada kesempatan malam hari ini. Dan pastikan ya Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek atau yang punya relasi di Jabodetabek ya, boleh diinformasikan untuk bisa hadir dan menghadirkan di acara ya Grand WOP ya di PS Store Lenteng Agung pada tanggal 23 November harinya Sabtu ya. Dan acara tersebut selain dihadirin oleh Dr. Merly juga akan dihadirin oleh para founder ya dan juga leader-leader dari Jabodetabek ya. Pastikan Bapak Ibu hadir karena nanti Dr. Merly lah yang akan menyampaikan tentang product knowledge dan juga akan ada sesi tanya jawab seputar kesehatan. Oke, akhirnya Bapak Ibu, acara pada malam hari ini kita akhirin ya. Apabila ada salah-salah kata dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirnya saya Ririn mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.